Sahabat hijrah yang Allah SWT, saat ini kita akan praktik bagaimana cara wudhu menggunakan spray. Allah Ta'ala mengatakan, Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama kalian itu sulit. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usar. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan dia tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Saat kondisi di mana kita memang jauh tempat wudhunya, maka kita bisa berwudu menggunakan spray. Tapi ada ketentuannya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka ghusalkanlah atau barulilah air kepada wajah kalian, wa idiyakum, dan juga tangan kita, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, menggusal, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki kita sampai mata kaki. Ghusal itu adalah mengaliri air, imrarul yadi bil ma', mengaliri air dengan tangan. Jadi harus ada banyak air di sini. Nah, ini seperti air udah ada netes begini. Nah, ini sudah ada tetesan air begini, ada qatratul ma', itu namanya ghusal. Adapun masih itu adalah sisa-sisa air, imrarul balal alladhi yabqa minal ma', yaitu mengusap bekas sisa air yang ada di tangan dari basahan air. Ini namanya masih. Bismillah. Kalau kita mampu untuk berkumur-kumur dan juga istinsyaq, ya, istinsyaq dan istinsyar, maka kita bisa lakukan. Tapi dalam kondisi air yang terbatas, maka kita bisa maksimalkan saja sedikit air dengan hanya di rukun-rukunnya saja. Rukunnya hanya 4, yaitu di wajah, kemudian di tangan sampai siku, dan di kepala, kemudian di kaki. Airnya sudah netes. Dan ini sampai menetes ya. Kalau sudah ada tetesan berarti itu sudah dikatakan ghusl. Para ulama mengatakan dengan menyeluruh kena. Jadi kalau satu di sini, itu belum satu. Baru satu itu ketika semuanya kena. Bil isti'ab, kata Imam Nawawi, bil isti'ab. Pastikan juga, terutama yang bagi jenggotnya tebal, diperintahkan untuk takhlil, lihya, kathah. Kemudian setelah itu, setelah wajah kita sudah berniat, dan pastikan juga semuanya kena, ya. Dari manbat syar, jadi dari tumbuhnya rambut di sini sampai di pelipis ini, sampai nanti janggut di sini, ini kena semua. Nah, ini sudah ada air mengalir. Nah, ini bisa. Nah, jadi sampai sekiranya ada tetesan, ada qatratul ma', ya. Jadi bukan hanya cuman basah saja, harus ada tetesan. Tadi kalau di tangan ini adalah menggunakan al-ghusl, bukan al-mas. Ada tetesan tuh. Sunnahnya memang 3 kali, tapi bila air sedikit maka hanya 1 kali. Sebagian ulama mensunahkan sampai batasan sini. Kalau misalkan kita mampu, ya, karena ini adalah keutamaan bagi umat Nabi SAW, nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bercahaya, karena ada bekas daripada sisa wudhunya. Dan Nabi memerintahkan untuk italatul ghurrah, untuk memperpanjang batasan daripada wudhu kita. Jadi kalau batasnya hanya sampai sini, sebenarnya hanya siku, tapi kita mengusapnya sampai sini. Nah, adapun untuk rambut atau kepala hanya sedikit saja. Untuk kepala, ya, dari sebagaimana Nabi SAW melakukannya dalam hadits Utsman, seperti ini, langsung dikedepankan lagi, sekalian langsung di telinga. Nah, karena kita sekarang sedang menggunakan kaos kaki, kalau tadi saya dalam keadaan berwudu, dan alhamdulillah saya sudah berwudu sebelumnya, maka saya bisa mengusap khuf ini, khuf. Jadi khuf ini tidak perlu kita buka, kita bisa mengamalkan apa yang menjadi bagi sunnah Nabi SAW. Nah, ini sekedar basah saja, ya. Dan masul khufain termasuk hadis yang mutawatir. Ya, mutawatir artinya yastahilu alaihi al-kadhib, mustahil daripada ada dusta, karena diriwayatkan dari zaman ke zaman dengan jumlah yang banyak. Nah, kita cukup bahasa ini saja, dan kita bisa usap di bagian atasnya saja, yang awal ada di kanan dulu, baru di kiri. Seperti itu. Sekali saja, tidak perlu berkali-kali. Dan pastikan daripada kaos kaki kita yang kita gunakan adalah menutup mata kaki, bawahnya tidak ada yang bolong. Kemudian juga ini berlaku sampai 3 hari 3 malam kalau kondisinya safar, artinya berarti 3 kali 24 jam. Adapun saat kondisi kita mukim, maka 1 kali 24 jam. Dan kalau kita buka pada saat kita sudah berwudu, maka wudunya berarti harus diulangi lagi.